Nah, berikutnya langkah yang keempat adalah ya mengisi outline tadi ya. Gimana cara mengisinya? Ada dua cara. Mengisinya dengan pola normal dan inovasi ya. Kalau pola normal ya reguler yang selama ini Anda lakukan. Kalau inovasi berarti Anda harus melakukan pengujian atas analisis yang sudah Anda solusikan ya. Anda menganalisis dan ada solusinya, maka solusi itu harus diuji. Tentu ini memakan waktu yang lebih lama ketimbang pola normal ya. Silahkan aja dua-duanya boleh, tanpa uji atau tanpa tes ya boleh pakai pola normal. Kalau dipakai tes juga boleh pakai inovasi ya. Ini contohnya. Ini kalau pola normal Anda menggunakan scientific method seperti ini ya, dimulai dari identifikasi masalah dan seterusnya ya. Kemudian ini kalau pola inovatif, bila Anda harus menguji menguji solusi tersebut ya, Anda harus menguji solusi tersebut ya. Oke, kita mulai satu persatu sekarang. Nah, apa yang harus Anda lakukan ketika melakukan problem identification? Yang pertama adalah tentu mengidentifikasi judul ya. Itu penting banget ya. Judul itu terdiri dari identifikasi, berarti ini jenis paper atau jenis laporannya ya, laporan identifikasi. Berarti ini laporan unsur kegiatan identifikasi. Kemudian yang merah ini kebutuhan narasi, itu berarti subjek ya, kebutuhan narasi ini subjek. Terus kemudian predikatnya apa? Rancangan rencana strategis ya. Kemudian yang coklat ini Sekretariat Kementerian PPN Sekretariat Komunitas, ini objek penyerta. Kemudian ini objek kalau tadi itu adalah yang tadi itu laporan identifikasi ketercapaian target output pembagian alsintan tidak ya, laporan identifikasi itu contohnya ya, laporan identifikasi ketercapaian target. Berarti ketercapaian target itu adalah subjek ya. Ketercapaian target kegiatan pembagian alsintan di Kabupaten Majene tahun 2023. Arti jenis laporannya atau kegiatannya ya. Subjeknya adalah sertifikatnya adalah kegiatan pembagian alsintan. Objek penyertanya adalah objek penyerta lokasi ya, Kabupaten Majene. Objek atau keterangan pelaku, keterangan tempat atau ya. Oke.
Jadi ingat, problem identification itu adalah Anda menulis judul ya di dalam judul tadi itu. Setelah judul Anda masuk ke bab 1 itu melakukan identifikasi masalah ya. Nilai 1. Di jenis-jenis position paper ada 10 teman-teman ya. Nah, kita masuk ke 4. Kalau sudah menentuin template-nya, kita isi sekarang. Isinya ada 2 cara, pola normal, pola inovasi ya. Kalau pola normal tadi sudah kita sampaikan ya. Kita harus ngikutin sekarang latar belakangnya apa ya, terus kemudian latar belakang apa, lalu solusinya apa nanti ya, kebutuhannya apa untuk solusi dan seterusnya ya. Ini secara metodologi menggunakan scientific methods atau metode ilmiah seperti ini ya. Nah, ikuti aja ini diagram alur ini, ikutin aja diagram alur ini ya, dimulai dari problem statement ini latar belakang ya 1.2, kemudian perumusan masalah 1.2, 1.1 latar belakang problem statement, 1.2 perumusan masalah, 1.3 dan 1.4 tujuan dan manfaat, kemudian bab 2 kerangka teori, kemudian 2.1 dan seterusnya sampai berapapun gitu. Anda menentukan konsep-konsepnya, variabel-variabelnya yang Anda bahas. Variabel itu faktor atau aspek gitu ya, itu variabel. Itu sama dengan faktor atau aspek ya. Kemudian barulah Anda melakukan analisis data ya. Datanya apa? Ya tadi itu dari sintesis yang Anda lakukan terhadap 10 faktor atau 10 variabel tadi itu ya. Datanya apa? Ya Anda sandingkan dengan fakta di kantor Anda ya. Kalau itu pakai studi deskriptif atau studi pustaka ya. Lalu data processingnya apa? Nah, kalau seperti ini ya berarti cukup Anda menggunakan tabel ya. Lalu data analisis dan model algoritma tentu tidak diperlukan kalau hanya untuk studi pustaka ya. Data produknya itu tentu tabel tadi itu ya. Ini saya kasih contoh ini. Nah, ini saya kasih contoh. Nah, ya. Nih. Peran substantif ya, kebutuhan manajerialnya. Nah, ini Anda bikin seperti ini. Ini studi pustaka ya. Nah, ini studi pustakanya seperti ini. Anda nilai di sini. Anda silakan melakukan penilaian di sini. Ya. Terserah ini kebebasan Anda, diskresi Anda dalam melakukan analisis ya. Kemudian ketika Anda masuk ke dalam bab 3.1 bab analisis dan pembahasan ya, Anda susun ini. Anda bisa melakukan perhitungan sederhana ya. Sebelum dan semasa gitu kan. Nah, ini perbedaannya apa ya? Misalkan sebelum PSBB atau sebelum lockdown itu penggunaan infrastruktur IT seberapa banyak. Ketika lockdown penggunaan infrastruktur IT seberapa banyak? Oh, meningkat nih 180%. Nah, kemudian ASN yang menggunakan aplikasi dan data secara digital meningkat 101% gitu ya. Pimpinan dan pegawai yang melakukan presensi secara online meningkat 162% dan seterusnya. Anda bisa menggunakan teknik komparatif seperti ini ya, sebelum dan sesudah, sebelum atau ketika, lalu kenaikannya berapa, jedanya apa, perbedaannya berapa. Bisa ya, silahkan, itu diskresi Anda masing-masing untuk membuat analisis. Ini ya. Lalu kemudian masuk ke decision making, policy action ya. Decision making dan policy action itu berarti decision makingnya adalah kesimpulan. Lalu kesimpulannya apa kalau gitu? Ya, kesimpulannya apa? Nah, ini decision making ya, kesimpulannya ini. Model sistem informasi perencanaan bangunan di Bappenas, di Kementerian Pertanian Bappenas itu berarti meliputi cyber security, mobile hardware, virtual collaboration, suprastructure atau regulasi, dan tools-tools sistem informasi. Dalam rangka apa? Untuk meningkatkan kualitas manajemen pembangunan di Bappenas.
ya, itu modelnya. Berarti memerlukan beberapa pilar yang diperlukan untuk implementasi. Analisis konteks. Lalu misalkan dengan pertanyaan mengapa, ya kita sudah masuk ke logical framework analysis nih, ya teman-teman melakukan analisis konteks dengan menyampaikan pertanyaan mengapa, misalkan mengapa Banten memerlukan KEK Tanjung Lesung, apa saja persyaratan menjadikan Tanjung Lesung sebagai kawasan ekonomi khusus, ya. Anda bisa menjadikan daftar isi sebagai hipotesis kebijakan Anda. Ya. Nah ini teori mengenai pembangunan spasial atau DIS ini ya, tematik holistik integratif spasial. Anda bisa ikuti materi saya di YouTube ini, silahkan aja diklik ini ya. Nah, itu Anda bisa ikuti materi saya yang lain. Ya. Anda bisa ikuti di situ ya. Jadi saya langsung kembali ke utamanya, yaitu analisis konteks ya. Anda harus menjawab pertanyaan mengapa kalau begitu ya. Dari dari satu Anda diskusi dengan pendidikan ya, dengan akademisi, Anda melakukan kunjungan lapangan langsung, Anda mengikuti proses penyusunan Renja RKA OPD, mengikuti proses penyusunan RKPD melalui Musrenbang Kabupaten, Provinsi, Nasional, gitu ya. Anda sudah mengikuti juga Musrenbang atau Anda mengikuti Musrenbang Provinsi atau Kabupaten Kota. Anda merumuskan ini dari hasil diskusi mereka itu Anda catat ya. Mengapa Banten memerlukan KEK Tanjung Lesung? Ini kasus kita pilih tertutup ya. Apa syarat menjadikan Tanjung Lesung sebagai KEK? Nah, daftar isi bisa Anda pakai sebagai hipotesis kebijakan. Ya. Nah, ini covernya, seperti ini covernya. Kita bisa bikin covernya untuk policy paper yang bagus. Ya. Daftar isi ini bisa menjadi hipotesis kebijakan Anda. Jadi, Anda menemukan ada 13 faktor penting mengapa Tanjung Lesung penting untuk menjadi kawasan ekonomi khusus. Nah, ini analisis konteks ya. Yang pertama, posisi geostrategis dan geoekonomi Kabupaten Pandeglang, di mana Tanjung Lesung berada. Yang kedua, kondisi ekonomi Kabupaten Pandeglang yang banyak digerakkan oleh sektor pariwisata. Yang ketiga, kelembagaan kawasan ekonomi khusus sudah siap karena sudah diusulkan sejak lama oleh dunia usaha dan Kabupaten Pandeglang. 4. Kondisi zona inti kawasan pengembangan di Tanjung Lesung sudah memadai. 5. Integrasi lintas sektor pada zona pendukung sudah mencukupi. 6. Insentif dan kemudahan berusaha di kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung sudah dapat sudah dapat dirasakan. 6. Insentif dan kemudahan di kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung diperlukan. 7. Diperlukan sektor pengungkit kawasan. 8. Diperlukan infrastruktur untuk kawasan. 9. Diperlukan pengusahaan di kawasan. 10. Diperlukan perkiraan investasi dan dukungan pendanaan pada zona pendukung di luar kawasan. 11. Perkiraan pembentukan modal tetap bruto apabila nanti kawasan ekonomi nanti KEK ini bisa berkembang. 12. Perkiraan investasi pada zona pendukung di luar kawasan. 13. Regulasi-regulasi yang memungkinkan kawasan ini dapat berkembang lebih lanjut. Ya. 13 ini adalah hasil dari analisis konteks Anda setelah Anda menghadiri 4 pertemuan tadi itu. Ya, setelah Anda menghadiri 4 pertemuan tadi itu, ya.
rensranya itu sudah sesuai dengan yang ada di RKPD maupun di RPJMD. Seperti itu mungkin Pak Randi muatan dari formulirnya tersebut. Cuman memang judulnya itu pengendalian terhadap renja perangkat daerah. Pengendalian terhadap rensra perangkat daerah. Begitu Pak judul di formulirnya itu di Permendagri. Apakah masuk ke laporan pengendalian atau tadi yang Bapak sarankan untuk diidentifikasi tadi itu? Paham saya itu. Ya itu masih masuk ke laporan identifikasi Bu. Atau laporan itunya pengendalian ya Pak ya? Kan laporan pemantauan. Meskipun di Permendagri-nya ngomong pengendalian. Itulah yang saya sebut tadi itu. Dilihat dulu, jangan langsung copy paste. Ya Bu ya. Jadi pada saat Ibu menyusun teknik analisis yang sumbernya dari regulasi, dilihat dulu maksudnya itu untuk yang mana. Dari lima siklus itu dia masuk yang mana nih? Ini nah, bunyi Permendagri-nya tadi itu masuk ke siklus yang mana? Apakah masuk siklus identifikasi ataukah siklus perumusan? Ternyata masuknya ke siklus, kalau enggak identifikasi ya siklus perumusan kan, berarti masuknya ke laporan identifikasi atau laporan perumusan. Itu Bu ya. Jadi tidak masuk ke laporan pengendalian atau laporan pemantauan. Nanti bila sudah jadi rensranya kan dilaksanakan. Nah, pelaksanaannya itu dipantau dan dikendalikan oleh Ibu, lalu laporannya baru masuk ke format laporan pengendalian. Itu ya Bu. Baik Pak. Lanjut Mas Yuan. Baik, terima kasih. Untuk penanya selanjutnya ada Ibu Riri Mailiza. Persilahkan. Ya, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu. Jawab salam sambil batuk Bu. Iya Pak Randy. Wah, sangat menarik sekali ya Pak Randy. Tadi saya sudah melihat dari bahan paparan Pak Randy tadi sudah ada sekalian dengan contohnya apa saja isi dari polisi review itu sendiri. Nah, yang ingin saya akan tanyakan di sini yang pertama terkait training kita ini Pak Randy, dalam Permenpan RB nomor 4 tahun 2020 itu ke dalam perencanaan mana saja yang bisa kita masukkan untuk sebagai poin angka kredit. Nah, di sana kan apakah bisa dimasukkan perencanaan dan juga ke pengembangan profesi? Apakah bisa dua kita masukkan poinnya untuk yang pengembangan profesi terkait sertifikat, terus yang untuk laporannya ke perencanaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kan pernah mengikuti pelaksanaan musrembang gitu kan Pak. Pelaksanaan musrembang ini apakah bisa kita buat ke dalam bentuk laporan hasil pemantauan. Nah, selain latar belakang, identifikasi masalah, metodologi, analisa, kesimpulan dan tindak lanjut, apa saja lagi Pak yang bisa kita buat dalam laporan tersebut? Terima kasih Pak. Silakan Pak Randy langsung ditanggapi. Kalau untuk musrembang itu pakai Ibu pakai laporan perumusan kebijakan atau pakai laporan legitimasi adopsi kebijakan. Karena musrembang itu bukan forum pemantauan, tapi forum penyusunan rencana. Jadi tidak bisa pakai format laporan pemantauan. Ya, Ibu ya, satu. Apa jawab pertanyaan saya malah lupa subhanallah. Apa ya dari Bu Riri? Terkait kegiatan kita ini untuk yang training ini kan ada masuk ke pengembangan profesi itu kan ada yang kurang dari 30 jam ke sana. Oke. Jadi kalau untuk kegiatan kalau Ibu menggunakan training kita sekarang untuk kegiatan profesi bisa. Ibu dapatnya angka kreditnya kalau nggak salah 1 karena mengikuti seminar. Ya.
dapatnya satu poin gitu Bu. Berarti Pertanyaannya Ibu? Berarti masuk ke dalam pengembangan profesi gitu ya Pak? Atau yang seminar? Bukan, itu ikut penunjang. Penunjang. Ya. Itu maksudnya. Tapi Ibu maksimal hanya dapat mengklaim 2 kali. Jadi kalau Ibu ikut kami 10 kali, yang 8 dibuang. Nggak bisa. Ya. Ya dia itu maksimal 2 cuma kan Pak. Maksimal Terus 2. berarti kalau yang untuk dimasukkan ke dalam perencanaan dalam penyusunan angka kreditnya, berarti kita masukkan ke laporan kebijakan atau laporan legitimasi. Ya, kalau Ibu ikut Musrenbang, ya Ibu bikin laporannya adalah laporan legitimasi adopsi. Musrenbang atau pokoknya forum lah ya, yang kegiatan kita kalau nggak salah 2 minggu lalu ya. Iya. 2 minggu lalu kita sudah sampaikan sesi untuk penyusunan policy paper. Jadi dalam laporan kebijakan atau legitimasi itu apa saja gitu Pak? Seperti yang saya sebutkan tadi, hanya itu atau lebih dari itu? Ya itu Ibu ikuti pelatihan yang 2 minggu lalu ya. Sekarang kita fokus di policy review ya. Gitu. Baik, Pak. Kalau Ibu 2 minggu lalu ternyata nggak ikut, nanti ikut lagi ke depan tes remedial kelas ulang. Daftar lagi nanti ke Pak Gus Salim untuk kelas online. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Bu Riri. Untuk penanya selanjutnya ada Ibu Yunita Dewi. Silakan. Terima kasih Pak Yohan. Saya Yunita Pak dari Bapeda Provinsi Lampung, Fungsional Perencana Muda. Ya. Izin bertanya, Pak Randy, sudah berkali-kali ikut pelatihan Pak Randy nih, tapi tetap aja Pak masih kurang paham. Gini Pak Randy, waktu Pak Randy menyampaikan materi ini di Lampung, kan Bapak menyampaikan kalau ini bisa dilakukan secara berkelompok untuk penyusunan laporannya. Nah, bagaimana sebetulnya penyusunan laporan saat kita berkolaborasi dengan jenjang yang lebih tinggi? Misalnya begini Pak, tahun yang lalu kami mengajukan laporan dengan fungsional madya Oke, sudah selesai. Gimana, teman-teman? Susah Pak ternyata Pak. Iya, Kak. Susah karena belum terbiasa mungkin ya. Belum banyak. Kita bahas ya, nanti kita bahas kita kumpul lagi jam 2. Siap. Nanti kita bahas. Nah, barangkali sempat baca-baca, nanti ini saya kirim materinya. Tapi ya materinya memang banyak ya, jadi nanti jangan disalahin saya, salahin pemerintah ini. Kirim ke Pak. Kayak olimpiade Pak ya, susah. Iya, tapi nanti jangan khawatir, ini kan tryout ya. Kita coba dengan 60 soal, tiap soal 1 menit. Nanti kalau beneran itu 2,5 menit 1 soal. Nah, jadi teman-teman sudah berlatih cara berpikir cepat. Nanti di benerannya itu 2,5 menit 1 soal. Ya, soalnya itu bisa 40, bisa 25. Ya, bisa 40, bisa 25, tergantung tingkat kesulitannya. Kalau yang 25 tingkat kesulitannya 1 tingkat di atas barusan ini. Kalau yang 40 1 tingkat di bawah barusan ini. Jadi saya kasih Bapak Ibu yang moderate. Tadi itu moderate itu artinya saya campur antara yang sulit dan antara yang tidak. 1, yang kedua saya tes Bapak Ibu dalam 60 menit mengerjakan 60 soal. Kalau Bapak Ibu bisa betul 50% saja,
Insya Allah Bapak Ibu bisa lulus soal ini. Ya, kalau yang ini ya, dengan cara yang ini ya. Gitu. Jawabannya sudah selesai, coba di WA ke saya. Gak apa-apa, ini namanya latihan, namanya latihan. Oke, Bapak Ibu, kita istirahat ya. Siap, Pak. Makasih, Pak. Mas Rosin, Pak Rosin, Ya. Kayaknya di belakang tadi ada penjual bakso sama penjual es batu ya. Itu bisa tuh beli es batu 1 kilo taruh di kepala gitu. Yang jual bakso tadi Pak Pujianto atau Pak Rosin tadi? Bukan, Pak. Oh bukan ya, Pak Rosin kali ya. Pak Pujianto di belakang background suara jual bakso TikTok. Oh iya, Pak. Ada, Pak. Oke teman-teman, Bapak Ibu, kita ketemu lagi nanti jam 2 ya, istirahat kita ya. Waktunya cuma 40 detik. Gampang, tapi 40 detik. Jadi melengos sedikit, telat kita 14. Kejar-kejaran dengan waktu. Ya, gitu ya. Oke, kapan-kapan silakan lah dicoba soalnya, nanti dicoba sendiri soalnya pakai waktunya 2,5 menit, waktunya 1 menit sama 40 detik. Coba sendiri. Gitu. Coba sendiri 40 detik gitu. Bisa nggak jawab selama 40 detik itu. Kalau 40 detik bener semua, wah keren. Keren. Ya. Baik teman-teman, Bapak Ibu. Iya, Pak. Kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita sukses semua dan Amin. jangan khawatir. Insya Allah kalau teman-teman ngikutin ini semua, Insya Allah lolos lah. Ya. Insya Allah lolos. Amin. Iya, Pak. Terima kasih. Dengan demikian, Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kumpul lagi ya, Pak Budi, Pak Rosin, Ya, makasih, Terima Pak. kasih Pak Randy. Ya, Pak Randy. Bu Rina, Bu Dewi. Gimana ya? Kelemahanku saya di situ. Nggak terlalu Pak, latihan, wis. bahasa pasaran saya rasa itu. Ini ya Pak. Nah, ini nanti sama Pak Mardi jadikan sebagai template aja nanti untuk laporan-laporan identifikasi berikutnya. Ya. Ya, Pak. Insyaallah. Iya. Oh, iya. Terus kemudian Pak Mardi kan DF Madya berarti pakai angka kreditnya yang laporan berarti Pak Mardi pakai yang A11 atau A12. Nah, kita coba lihat sekarang A11. A11 ini menyusun rekomendasi kebijakan strategis A255. Iya. Punyanya Madya, kalau yang A34 punyanya Utama. Boleh, dua-duanya juga boleh. Salah satu ya. Ini. Iya. Tidak, kita ambil yang 255. Nah, kita ambil yang A11. Kita ambil yang A11. Kita ambil yang A11. A11. Kredit 0,5.
Nah, ini sudah judul sudah penuhi, sudah betul. Terus sekarang ini nggak usah, tapi langsung diisi dengan narasi. Sekarang kita lihat narasi di tempatnya Pak Mardi. Menyusun policy brief dengan judul laporan identifikasi kebijakan anggaran perbaikan pagar runtuh dengan judul apa? Menyusun. Alasannya penulis menyusun laporan kecil aja. Iya. Nggak boleh kan? Oh, termasuk itu. Iya. Allahu Akbar. Iya. Betul. Sebagai penugasan pimpinan ya. Identifikasi permasalahan itu isinya bagaimana solusi sementara dapat dilaksanakan. Ya, solusi sementara. Kalau latar belakang tadi itu adalah mengapa topik harus diangkat, mengapa topik itu diangkat, mengapa topik itu penting. Ya, Pak. Solusi sementaranya apa? Nah, solusi sementaranya kan dari topik yang diangkat itu kan adalah kualitas mutu pembelajaran, kualitas pembelajaran. Ya, Pak. Kenapa itu diangkat? Karena kalau nggak diangkat maka kualitas sarjana akan kurang. Indikatornya adalah daya serap sarjana ke pasar kerja kurang atau rendah. Nah, sehingga topik yang diangkat adalah meningkatkan kualitas sarjana. Caranya gimana? Caranya adalah
ada 5 aspek yang dimunculin. Ada 5 aspek yang dimunculkan. Aspeknya apa aja? Nah, tadi sudah kita diskusikan ada 5 nih, 5 aspek atau 5 komponen. Kurikulum, standar program studi, dosen pegawai, sarana pembelajaran, prasarana pembelajaran. Itu. Kalau prasarana pembelajaran ini seperti listrik, air gitu ya Pak. Kalau prasarana pembelajaran gedung. Gitu. Nanti silakan di reorganisasi lagi Pak Buyung. Ini ya. Ya Pak. Topiknya, sehingga dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran ini harus 5 komponen ini menjadi perhatian. Terus identifikasinya adalah kita sekarang menyusun identifikasi bagaimana solusi sementara dapat dilaksanakan, apa tujuan dari solusi sementara, apa manfaat ya. Jadi ada 3, bagaimana solusi sementara tersebut dapat dilaksanakan. Berarti kita di dalam manfaat ini harus merumuskan bagaimana cara melaksanakan solusi sementara. Apa sih solusi sementaranya? Solusi sementaranya adalah strategi identifikasi kebutuhan prasarana. Solusi sementaranya. Ya, ini dengan catatan ini datanya diisi dulu ya Pak, tapi Ya Pak. data ini diisi dulu. Dengan data ini kita dapat membuat solusi sementara. Nah, data ini diisi dulu, data ini. Nah. Di mana komponen prasarana ternyata merupakan penyumbang permasalahan terbesar. Sehingga latar belakang masalah yang saya nyatakan adalah peningkatan mutu sarjana lulusan UIN Syahada ditentukan terutama oleh prasarana pembelajaran